itu sudah memutuskan untuk menikah. Faktornya banyak, kadang memang dari orang tua, kadang memang karena budaya, karena lingkungan sekitar yang memang sudah biasa terjadi hal-hal tersebut. Kalau misalkan itu faktornya adalah budaya, lingkungan, kalau misal anak perempuan lebih dari 16 tahun misalkan belum menikah, justru biasanya akan menimbulkan apa namanya, istilahnya di masyarakatnya itu akan menimbulkan stigma-stigma negatif. Nah, untuk menghindari itu biasanya nggak apa-apa lah, ayo menikah. Itu kita bicara menikah muda yang dikarenakan faktor-faktor yang pengaruh itu adalah lingkungan, kebudayaan, seperti itu. Dan di UNICEF sendiri juga menyatakan bahwa di Indonesia sendiri tingkat pernikahan remaja itu sekitar 34%, dan itu merupakan lanjut Mbak Floren. Nah, menikah muda menimbulkan dampak psikologis. Nah, jadi memang yang akan kita bahas di sini adalah dari sisi psikologisnya, seperti itu. Kok bisa menikah muda itu menimbulkan dampak psikologis? Kenapa ya? Gitu. Next, Mbak. Rumah tangga itu bukan hal yang apa namanya sepenuhnya kita hanya melihat sesuatu menyenangkan saja ya. Jadi pernikahan dipikirkan secara matang, harus di sosial, ekonomi, kemudian juga dari sisi psikologi. Kita sudah siap prinsipnya ada ini ya, memiliki latar belakang keluarga yang berbeda. Bayangkan ya, kita biasanya sendiri-sendiri, kemudian kita disatukan dalam satu atap, 1 kali 24 jam, kita itu ketemu terus. Ya, istilahnya kita bertemu terus dari mulai kita membuka mata sampai kita tertidur lagi. Yang mana kita awal-awalnya nggak tahu yang namanya kebiasaannya dia seperti apa, kemudian sifat-sifat aslinya seperti apa. Oke, mungkin ada yang bilang, tapi kan kita kan melalui proses pengenalan dulu, kita pacaran dulu Mbak, Bu, misalnya kan ada kayak gitu ya. Saya rasa tetap akan ada bedanya gitu ketika apa yang ditampilkan seseorang ketika dia menjalin hubungan relationship berpacaran dengan berumah tangga atau berhubungan suami istri itu akan ada perbedaannya gitu. Jadi kalau ketika itu kalian masih berpacaran, biasanya pasti ada sesuatu hal yang ditutupi dan pasti kan adalah yang selalu yang positif, selalu yang menyenangkan, selalu yang bagaimana agar membuat pasangan itu suka dengan kita. Itu sudah naluriah ya, gitu. Dan padahal ketika nanti kita sudah berumah tangga, masalah akan kompleks, ya seperti itu. Nah, jadi di sini tidak hanya kesiapan secara mental juga, fisik pun. Kenapa usia untuk menikah itu diberikan batas minimal, yaitu 19 tahun. Karena memang dari segi fisik, ya secara umum kan kita arahnya adalah nanti memiliki keturunan, otomatis kita perlu yang namanya kematangan dari secara fisik. Nah, kemudian kalau secara psikologis tentu yang utama adalah kematangan secara emosi. Gitu. Jadi sebelum kita memutuskan untuk berumah tangga, untuk menikah di usia muda, kita pikirkan juga apakah diri kita sudah bisa mengelola emosi diri kita sendiri dulu sebelum kita melanjutkan relationship ke arah yang lebih serius. Seperti itu. Next, Mbak. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan kita ini siap menikah ya. Mungkin lebih tepatnya siap menikah. Kalau memang keputusannya untuk menikah muda, ini juga bisa, tapi kalau misalkan menikah pada usia yang middle, istilahnya sekitar 23, 22, 24, itu kan usia-usia yang umum ya. Ini
persiapan ini juga perlu dimatangkan gitu sebelum kita memutuskan untuk menikah. Yang pertama adalah atur emosi diri sendiri dulu. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi ya. Jadi bagaimana kita harus mengatur emosi diri sendiri dulu sebelum kita nanti menjalin relationship dengan orang lain. Kenapa demikian? Kalau kita saja belum mampu untuk mengelola emosi diri kita, bagaimana nanti ketika kita harus berhubungan dengan orang lain gitu. Karena menikah ini kompleks ya, nanti masalah yang akan muncul berbagai macam. Terutama masalah ego ya. Ketika kita masih egois, itu kita nanti pasti akan lebih cenderung sering cekcok dengan pasangan. Nah, takutnya kalau ini terjadi nanti arahnya adalah bisa ke perceraian. Nah, ya itu kan yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua adalah bangun komunikasi. Nah, komunikasi ini sangat penting ya, teman-teman. Jadi komunikasi itu adalah kunci dari sebuah hubungan pernikahan. Gitu. Kalau komunikasi antara dua orang ini tidak baik, begitu, maka tidak terjadi hubungan yang baik. Jadi hubungannya nggak sehat. Contoh komunikasi yang seperti apa? Jadi ketika kita pengen sesuatu, ya sampaikanlah itu kepada pasangan. Ketika kita tidak setuju dengan suatu hal, ya kita sampaikan kepada pasangan. Nah, biasanya perempuan itu adalah tipenya adalah mengkode, ya. Biasanya mengkode ya, beda dengan laki-laki itu kan cenderung lebih lugas, lebih ketika pengen A ya disampaikan. Nah, perempuan ini sukanya mengkode, sedangkan tidak semua laki-laki itu bisa memahami kode kita gitu ya, karena dia juga manusia. Nggak mungkin misalkan kita hanya berpikir dalam hati, aku tuh pengennya diberikan bunga misalkan. Kalau kita nggak ngomong, hanya kode, terus tiba-tiba marah, bagaimana pasangan kita akan tahu? Dan ini biasanya masih sering terjadi dalam hubungan relationship antara suami istri ya. Bahkan yang sudah bertahun-tahun pun pasti kadang masih ada hal-hal yang seperti itu ya gitu. Ini juga menurut pengalaman pribadi saya seperti itu. Jadi pasangan kita tidak akan tahu kalau kita tidak mengkomunikasikan itu gitu. Jadi karena pasangan kita bukan dukun ya yang bisa istilahnya menebak apa yang ada di pikiran kita. Jadi yang ada di pikiran kita sampaikan. Nah, kapan waktu yang tepat untuk menyampaikan sesuatu hal itu gitu? Karena penyampaian sesuatu hal yang tidak tepat waktu itu juga bisa menimbulkan cekcok ya seperti itu. Jadi itu bisa menimbulkan cekcok dalam rumah tangga juga gitu. Kita cari waktu yang tepat, waktu yang santai, waktu di mana pasangan kita itu tidak dalam kondisi lelah, tidak dalam kondisi moodnya yang sedang tidak baik. Nah, yang ketiga adalah kembangkan kemampuan untuk mengatasi konflik. Nah, ini skill ya, maksudnya skill dalam artian kita kan biasanya harusnya sudah bisa memahami. Mungkin sekali kita bertengkar, kita belum tahu, oh tipe pasangan kita itu seperti apa. Oh tipe pasangan kita itu yang tidak suka kalau dia marah itu kita terus cerewet. Ada kan yang seperti itu. Dia lebih suka menyendiri dulu, baru nanti kita diskusikan. Tapi ada juga yang lebih suka, oh langsung selesaikan hari ini juga. Nah, itu butuh waktu sih, tapi itu bisa dipelajari dan bisa komunikasikan antara satu pasangan dengan pasangan, ya. Kemudian selalu berorientasi untuk belajar. Jadi di awal memang tanamkan prinsip bahwa kita menikah ini belajar bersama-sama ya, tidak ada yang lebih unggul, tidak ada yang kurang. Kita sama-sama belajar dan proses belajarnya itu tidak berhenti. Tidak kok kemudian nanti kita setelah memutuskan menikah, setelah itu sudah selesai masalahnya. Setelah sudah menikah sudah selesai, tidak. Justru ketika kita sudah memutuskan untuk menikah, berarti kita bisa dikatakan bahasanya adalah kita menjemput sebuah masalah ya, karena akan muncul masalah-masalah. Tapi masalah-masalah itu yang akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang lebih baik tentunya.
Nah, kemudian motivasi membuat pernikahan berhasil. Jadi selalu tanamkan pikiran-pikiran positif bahwa oh kita harus berusaha bahwa pernikahan kita ini harus menjadi pernikahan yang membahagiakan, bermanfaat, dan justru setelah menikah bukan berarti justru malah kita membuat beban untuk orang, tapi bagaimana caranya kita membuat beliau-beliau itu bahagia karena pernikahan kita, seperti itu. Kemudian membicarakan isu sensitif. Membicarakan isu sensitif itu misalnya adalah sebelum menikah, kita perlu obrolkan yang namanya hal-hal yang mengatur tentang keuangan, sumber-sumber pendapatan, nanti pengaturan finansial seperti apa. Kenapa seperti itu perlu dibahas, Bu? Perlu dibahas, Mbak? Perlu sekali. Mungkin masih terlihat tabu ya, tapi ini perlu dibahas. Karena apa? Salah satu sumber permasalahan dalam rumah tangga itu juga berasal dari sosial ekonomi, ya. Seperti itu, tidak bisa dipungkiri, itu juga merupakan salah satu faktor. Jadi itu perlu dibahas. Kemudian mungkin rencana setelah menikah seperti apa, mau tinggal di mana, kemudian siapa yang jadi rumah, apakah dua-duanya boleh bekerja, ataukah hanya suami saja, itu juga perlu dibicarakan di awal. Agar apa? Agar nanti ketika sudah menikah tidak ada pertanyaan atau tidak ada sanggahan seperti ini. Kok gini? Loh kok gini? Kan kamu tahu aku begini, kan kamu tahu aku begini. Nah, seperti itu untuk menghindari hal-hal yang demikian. Nah, kemudian dalam mengenali bahasa kasih pasangan. Nah, ini menarik sebenarnya ya, mengenali bahasa kasih pasangan. Jadi tiap-tiap orang itu mempunyai bahasa cinta, bahasa kasihnya masing-masing ya. Ada yang orang itu senang kalau dia itu diberikan hadiah. Jadi tipenya adalah diberikan hadiah. Hadiah itu tidak hanya berupa barang saja ya, tapi bisa dia happy, dia senang, merasa disayangi itu ketika dia dipuji atau diberikan kata-kata yang menyanjung, atau juga kalau bisa diberikan hadiah. Nah, kita harus mengenali bahasa kasih atau bahasa cinta pasangan kita itu apa gitu. Ada juga yang lebih suka bahasa cintanya adalah dengan apa namanya, dengan tindakan atau aksi ya. Biasanya misalkan dia lebih senang kalau uh, pasangan membantu dia dalam hal pekerjaan rumah tangga atau hal-hal yang uh, kalau misalkan dia kesusahan kemudian sigap untuk membantu. Nah, ada juga yang bahasa kasihnya adalah tentang waktu. Jadi lebih senang kalau misalkan bisa berkumpul dengan pasangan, bisa bersantai-santai, quality time, atau bisa pergi keluar, meskipun bukan yang pergi keluar jauh ya, tapi misalkan makan bareng seperti itu ada yang sudah merasa senang dan bahagia ketika seperti itu. Jadi memang kita harus mempelajari bahasa kasih dari masing-masing pasangan. Oke, jadi kenapa sih isu kesehatan mental ini perlu sekali dibahas dalam pernikahan, khususnya pernikahan muda? Karena efek panjangnya adalah ketika kita tidak bisa mengontrol diri, kita tidak bisa mengatur emosi kita, kita bisa mengalami yang namanya stres pasca menikah. Dan kalau itu terjadi berkepanjangan, bahkan bisa juga terjadi yang namanya mungkin bisa dikatakan bisa ada yang depresi seperti itu. Jadi dukungan sosial, dukungan sekitar, dukungan pasangan itu sangat diperlukan ketika kita sudah memutuskan untuk menikah. Jadi memang edukasi tentang kesehatan mental pernikahan muda ini sangat perlu sekali gitu. Jadi karena perlu digarisbawahi bahwa kesehatan mental itu bukan perkara yang ringan gitu. Jadi kadang ada yang meremehkan, oh cuma stres itu, nggak bisa. Jadi stres itu kalau dibiarkan tidak segera kita tangani bisa berdampak ke hal-hal yang buruk. Jadi untuk menciptakan keluarga yang nantinya keluarga yang sehat, yang baik, maka perlu adanya
jiwa yang sehat pula dalam sebuah pernikahan. Gitu. Oke, Mbak, Mbak Floren mungkin bisa dilanjutkan ke PPT yang kedua ya. Oke, Mbak. Ya, terima kasih tentang edukasi kesehatan mental ibu saat masa kehamilan. Nah, ini adalah lanjutan dari tadi ya, setelah kita membahas tentang pernikahan, sekarang kita akan membahas kesehatan mental pada ibu saat masa kehamilan. Oke, next slide. Nah, masa kehamilan adalah masa yang penuh emosi, mulai dari emosi yang baik hingga yang buruk. Jadi di sini ibu hamil itu akan terjadi perubahan. Yang pertama adalah perubahan secara fisik ya. Sudah kita bisa lihat ya perubahan fisiknya, kelihatan kasat mata ya, terlihat bahwa yang perutnya trepes, akhirnya terisi janin, akhirnya semakin lama semakin bertambah minggu akan semakin membesar. Dan perubahan fisik-fisik yang lain, mungkin ada penambahan berat badan seperti itu yang akhirnya mempengaruhi bentuk tubuh ibu gitu. Nah, selain secara fisik, perubahan secara emosi itu juga terjadi pada ibu hamil ya. Nah, ini yang biasanya menyebabkan atau menimbulkan stres pada ibu hamil gitu. Nah, kadang stres pada ibu hamil ini biasanya terabaikan gitu. Jadi merasa bahwa aku baik-baik saja, padahal sebenarnya si ibu itu sedang mengalami stres tanpa dia sadari. Jadi secara emosi memang mengalami perubahan ya. Jadi seperti mood swing juga. Sama halnya kalau perempuan mungkin sedang PMS ya atau datang bulan hari pertama itu kan kita kadang mood swing juga. Nah, itu juga sama seperti ibu hamil mengalami hal demikian. Kok bisa ya? Bisa karena dalam kondisi secara fisiknya dia berubah, otomatis itu akan mempengaruhi hormon-hormon yang ada di dalam dirinya gitu. Nah, perubahan hormon itu akan mempengaruhi emosi. Nah, jadi emosinya akan naik turun pada ibu hamil seperti itu. Dan ini perlu istilahnya apa ya? Perlu diperhatikan juga bagi keluarga gitu. Suami, orang-orang terdekat bahwa kesehatan ibu hamil ini baik secara fisik maupun mental harus diperhatikan gitu. Oke, lanjut, Mbak. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan mental saat hamil? Nah, yang pertama adalah berpikir positif ya. Jadi selalu berpikir positif bahwa kehamilan ini adalah sebuah anugerah, sebuah titipan yang perlu kita jaga. Pokoknya aku harus happy gitu. Intinya adalah ketika kita pertama kali tahu bahwa kita hamil misalkan nanti ya, mbak-mbak nanti misalkan sudah berumah tangga, hal pertama yang harus kita tanamkan dari awal adalah aku harus menjadi ibu yang bahagia, ya. Karena apa? Sugesti ibu yang bahagia ini nanti akan direkam oleh janin ya. Jadi janin akan merekam. Jadi ibu yang bahagia akan menciptakan janin yang sehat, janin yang bahagia pula seperti itu. Dan ini sangat berefek ketika nanti lahir pun ajaibnya dia pasti akan menjadi bayi yang periang gitu. Jadi ketika kita hamil kemudian kita stres, itu akan berpengaruh sekali pada janin. Jadi memang biasanya kalau periksa ke bidan atau ke dokter pasti akan diberikan saran bahwa ibu yang happy ya, makan yang banyak, makan yang teratur, yang bergizi seperti itu. Nah, nih yang kedua adalah berkomunikasi dengan bayi ya. Jadi berkomunikasi dengan janin. Yang ketiga, konsumsi makanan bergizi dan seimbang seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Ya, konsumsi makanan bergizi dan yang seimbang. Melakukan olahraga yang ringan gitu ya, yang bisa membuat diri kita menjadi rileks. Jangan lupa istirahat yang cukup. Jadi ibu hamil itu tidak disarankan kurang tidur. Jadi harus istirahat yang cukup, tidurnya cukup, tidak boleh terlalu lelah seperti itu. Kemudian bersikap terbuka terhadap dokter, bidan atau dengan pasangan. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang dikeluhkan atau ada sesuatu hal
yang tidak menyenangkan itu sebaiknya dikomunikasikan dengan pasangan. Kemudian dukungan sosial yang kuat dari sekitar itu juga penting loh. Jadi sebagai keluarga terdekat kita juga harus mensupport ibu hamil ya agar dia tetap happy seperti itu. Nah, oke, lalu hubungannya apa sih kesehatan mental saat hamil dengan stunting? Nah, ini yang menjadi intinya ya, kok bisa gitu kesehatan mental bisa mempengaruhi stunting. Next slide, Mbak. Nah, ini dia. Jadi ketika kesehatan mental ibu tidak dijaga saat hamil, itu bisa berdampak yang namanya tadi stres. Jadi ibu bisa merasa stres. Kalau stres itu dibiarkan dan berkepanjangan, akan berdampak pada depresi. Nah, kalau sudah depresi, sudah stres depresi, itu biasanya akan susah makan, akan susah tidur, istirahat kurang, seperti itu tidak mau makan, nafsu makan berkurang ya. Intinya akan mempengaruhi fisik dari si ibu. Kalau fisik ibu sudah terganggu, makan nggak mau, otomatis asupan gizi ke janin juga akan berkurang. Nah, asupan gizi yang kurang di bayi ini nanti mengarah pada bayi lahir dengan berat badan yang rendah seperti itu. Nah, itu nanti bisa berdampak pada kalau sudah lahir mungkin memiliki resiko anak atau bayi stunting. Itu intinya seperti itu. Kok bisa ya dari lahir bisa berefek ketika dia pertumbuhan atau perkembangannya ketika dia sudah lahir? Bisa karena memang jadi bayi itu dilihat dari 1000 hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan itu dimulai dari dia dalam kandungan. Gitu. Nanti kalau sudah menjadi ibu biasanya sudah hamil biasanya nanti akan diberikan buku panduan yang dari puskesmas itu, buku warnanya pink. Itu sudah ada 1000 hari kehidupan itu dimulai dari mana, kemudian apa saja yang harus kita lakukan ketika hamil, harus makan sehat, olahraga, istirahat yang cukup, seperti itu. Jadi intinya kenapa sih kesehatan mental bisa berdampak pada stunting? Oh ternyata kaitannya adalah apabila ibu ini tidak sehat secara psikisnya akan mengalami karena mengalami banyak tekanan, akan berdampak pada psikologisnya, dia stres, nggak mau makan, istirahatnya kurang, akhirnya berdampak pada gizi bayi atau janin, dan ini bisa berefek jangka panjangnya ketika dia lahir akan bisa beresiko terkena stunting. Begitu, next atau slide terakhir. Nah, ini sedikit mungkin ajakan dari saya juga. Yuk sama-sama kita jaga ibu hamil agar tetap happy. Karena ibu yang happy, ibu yang bahagia akan membentuk kehangatan bagi keluarga. Jadi sumber kebahagiaan itu awalnya adalah dari ibu. Seperti itu. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga bermanfaat. Mungkin terima kasih saya kembalikan kepada Mbak Florencia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang kepada Mbak Mega karena telah menyampaikan materi tentang edukasi kesehatan mental dalam pernikahan usia muda dan juga pada ibu di masa kehamilan. Lalu sehubungan dengan sesi tersebut, stunting itu yang merupakan siklus juga dipengaruhi oleh pola asuh anak. Maka dari itu, sesi selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber kita yang juga cantik ini, yakni Mbak Pramita Intan Widayanti. Beliau merupakan seorang psikolog dan juga founder dari konsultasi psikolog online wanita dan parenting, Pramita ID, yang akan membahas mengenai pentingnya pola asuh pada anak sebagai salah satu faktor dalam upaya pencegahan stunting. Kepada Mbak Pramita, kami persilakan untuk memulai materinya, dan seperti di sesi sebelumnya, para peserta webinar diharapkan untuk tidak menginterupsi selama penyampaian berlangsung. Terima kasih. Iya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya? Terdengar, Mbak. Iya. Selamat pagi menjelang siang, masih semangat ya? Masih, Mbak. Tadi sudah dibuka ya oleh Mbak Mega.
Terima kasih waktunya Mbak Floren. Mungkin kita langsung aja ya masuk ke pemaparan tentang pentingnya pola asuh pada anak sebagai langkah pencegahan stunting. Ya, boleh di next. Ya, mungkin beberapa orang tua di sini ya, atau calon orang tua di sini mungkin sudah sering mendengar istilah stunting. Stunting itu apa sih? Stunting itu apa sih gitu. Oh, yang badannya kurus, oh yang kurus pendek gitu ya. Tapi secara jelas itu sebenarnya stunting itu apa gitu. Nah, ini saya mau mengulangi lagi ya sedikit supaya ingat kembali bahwa stunting itu merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama loh ya. Jadi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak gitu ya, yaitu badan anak lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Nah, biasanya itu kan ada tuh tabel standar usia. Misalnya anak umur 1 tahun, berat badannya idealnya berapa, tingginya berapa. Nah, itu orang tua juga perlu tahu itu juga tabel itu ya untuk bisa melihat kondisi fisik anak ini. Biasanya umur 2 tahun ya, 1 tahun 2 tahun tuh dilihat apakah kok kayaknya udah makan banyak tapi kok berat badannya kurang misalnya kayak gitu. Nah, ini orang tua juga perlu menjadi perhatian ya. Oke, boleh di next. Ya, menurut Ketua IDAI pun stunting itu selain kurang gizi, tapi juga ada infeksi berulang, penyakit kronis itu juga bisa menjadi penyebab stunting. Jadi sebagai orang tua jangan mengira-ngira dulu ya, gitu. Yang penting kalau misalnya kok kayaknya badannya pendek, terus tingginya pendek, badannya kurus, gitu. Mungkin kalau misalnya dilihat tapi makanya masih bagus atau misalnya masih aktif, ini kenapa ya gitu, tapi nggak punya penyakit. Nah, itu perlu ditanyakan lagi ke dokter tumbuh kembang atau dokter anak ya terkait dengan kondisi fisik pertumbuhan anak. Oke, boleh di next lagi. Nah, kenali stunting pada anak. Yang biasanya ciri-ciri yang paling dikenal itu kan pendek gitu ya, pendek, kurus, terus seharusnya misalnya usia 2 tahun gitu kok harusnya tingginya berapa senti, kok dia berbeda dengan teman-temannya gitu ya, seusia teman-temannya kok tinggi, kok dia enggak gitu kan. Biasanya kan itu yang paling ciri umum yang paling terlihat ya, tapi enggak semua yang bertubuh pendek itu pasti stunting gitu. Jadi ada 3 ciri-cirinya. Oke, boleh di next Mbak Floren. Nah, mari kita kenali ciri-ciri anak yang terindikasi stunting. Yang pertama adalah memang secara fisik ya, pendek dan kurus. Itu yang paling mudah dikenali ya, itu yang paling terlihat. Biasanya kayaknya teman-temannya di usia 2 tahun itu tadi ya, dia kok masih berbeda dengan teman-teman yang lain misalnya. Terus kemudian kurus gitu ya. Nah, ini sebagai orang tua perlu aware juga gitu ya, harus cek juga gitu apakah badannya atau pertumbuhan badannya, pertumbuhan fisiknya itu ideal atau enggak. Ini juga orang tua juga harus perlu cek, perlu tahu juga gitu ya. Idealnya tuh anak umur sekian tingginya berapa, beratnya berapa, itu juga orang tua perlu aware. Kemudian yang kedua adalah gangguan perkembangan pada anak. Nah, jangan salah ya, stunting ini juga mempengaruhi ada ciri-cirinya gitu. Anak terindikasi stunting itu adalah adanya gangguan perkembangan pada anak. Jadi stunting itu juga mempengaruhi perkembangan pada anak. Karena punya penurunan tingkat kecerdasan, terus kemudian gangguan berbicara, kesulitan dalam belajar, gitu ya. Karena itu anak juga memiliki prestasi yang menurun di sekolahnya. Kemudian yang ketiga adalah kekebalan tubuh yang rendah. Jadi anak dengan stunting itu memiliki kekebalan tubuh yang rendah, sehingga tuh anak lebih mudah sakit, gitu ya, lebih mudah terinfeksi. Biasanya itu kalau misalnya sakit bisa sembuhnya lama gitu ya. Itu kan dampak. Jadi stunting itu juga memberikan dampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Nanti setelah dewasa pun juga anak akan memiliki rentan mengalami penyakit-penyakit ya, jadi seperti diabetes, hipertensi dan obesitas. Oke, boleh di next, Mbak. Nah, salah satu ciri yang terindikasi stunting tadi adalah gangguan perkembangan pada anak. Ya, jadi ini yang menjadi perhatian bagi orang tua bahwa perkembangan pada anak ini memiliki hubungan yang erat loh dengan pola asuh orang tua. Ya, karena perkembangan anak itu bisa optimal itu ada stimulus dari orang tua, ada peran dari orang tua, ada pendampingan dari orang tua. Orang tua juga punya kesadaran terkait tentang
perkembangan anak, tentang parenting, itu orang tua sekarang udah harus mulai terbuka ya. Untuk ilmu-ilmu parenting tuh orang tua dari sejak dini itu sudah harus mulai terbuka tentang parenting itu sebenarnya apa saja sih, apakah hanya pola asuh gitu kan. Nah, pola asuh sendiri itu sebenarnya apa? Pola asuh itu adalah pola asuh anak itu adalah proses yang ditujukan yang ditunjukkan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual. Banyak banget ya. Ada fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual. Jadi dari bayi hingga dewasa loh. Jadi benar-benar orang tua itu ada peran di situ untuk memberikan pola asuh yang baik untuk anak supaya memiliki perkembangan yang optimal. Nah, biasanya orang tua merasa bahwa kalau jadi orang tua itu ya yang penting memberikan gizi yang cukup. Oh, ternyata tidak hanya gizi saja gitu ya. Ternyata perkembangan pada anak itu juga harus menjadi perhatian orang tua. Nah, orang tua itu merupakan guru pertama untuk anak dalam mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Oke, boleh di next. Nah, yang orang tua perlu tahu gitu ya ada 3. Jadi, yang pertama adalah mengetahui tahapan perkembangan anak usia balita ya dari 0 sampai 5 tahun. Kemudian yang kedua adalah memantau. Tidak hanya mengukur tinggi badan atau berat badan, tapi juga memantau kemampuan motoriknya, bahasa, emosi gitu ya. Terus kemudian yang ketiga adalah ini yang paling penting, yaitu memberikan stimulus yang tepat sesuai dengan tahap perkembangan usia anak gitu ya. Misalnya anak umur 1 tahun ini masih bayi deh, masih bayi apa bisa sih dikasih stimulus? Bisa, jangan salah ya. Jadi memang tadi Mbak Mega sudah menjelaskan ketika dalam janin pun juga harus sering diajak komunikasi gitu, apalagi sudah lahir bayinya ya. Orang tua juga perlu memberikan perhatian, kemudian kasih sayang. Ingat ya, perhatian dan kasih sayang itu juga merupakan stimulasi yang diperlukan anak ya. Misalnya diajak ngobrol, bercakap-cakap, terus kemudian membelai, mencium, bermain gitu dan lain-lain. Nah, ini stimulus ini tuh juga akan menimbulkan rasa aman, rasa percaya diri gitu ya. Untuk kemampuan si anak juga. Jadi pertanyaannya sebenarnya sekarang adalah berapa hari nih dalam 1 hari ini apakah orang tua sudah memeluk anaknya atau sudah nyayang-nyayang anaknya ya. Jangan-jangan dalam 1 hari ini pun atau kemarin kayaknya enggak. Padahal pelukan, kasih sayang, diajak ngobrol itu hal yang paling dibutuhkan anak ya. Jadi kadang orang tua suka lupa ya kalau misalnya udah capek kerja atau udah banyak pekerjaan lain gitu sampai rumah ketemu anak udah biasa aja, udah makan belum misalnya gitu ya. Nutrisi juga penting, itu juga penting, tapi tidak hanya nutrisi ya, tapi juga perkembangan anak juga harus diperhatikan. Oke, kemudian yang ketiga tadi sudah ya memberikan stimulus yang tepat. Kemudian boleh di next Mbak. Nah, perkembangan anak itu apa sih? Perkembangan anak itu proses di mana anak itu mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Anak itu belajar setiap hari dari dia lahir sampai dia usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sampai dia besar itu dia melakukan proses belajar sebenarnya. Nah, proses belajar ini bisa berhasil tuh karena peran orang tua, karena pola asuh orang tua dari stimulus yang diberikan oleh orang tua itu tadi. Nah, perkembangan itu ada apa aja ya? Ternyata perkembangan itu ada perkembangan mengacu pada urutan perubahan fisik, kemudian bahasa, emosi, kemudian pemikiran, itu yang terjadi pada anak sejak lahir hingga awal masa dewasa. Ya, boleh di next. Nah, sebenarnya apa saja sih 4 parameter yang dipakai dalam menilai perkembangan anak itu ya, atau melihat perkembangan anak itu apa saja sih sebenarnya gitu ya. Kok sebagai orang tua harus memberikan pola asuh yang baik, tapi yang seperti apa gitu, apanya nih yang mau diberikan stimulus yang tepat sesuai usianya. Yang pertama adalah gerakan motorik kasar seperti pergerakan dan sikap tubuh, kemudian bahasa, kemampuan merespon suara, mengikuti perintah, kemudian berbicara spontan, dan yang ketiga adalah gerakan motorik halus ya, seperti menggambar, memegang suatu benda dan lain-lain ya. Banyak ya kalau motorik halus ya, seperti meronce itu juga termasuk motorik halus. Kemudian yang terakhir adalah kepribadian atau tingkah laku. Jadi
bersosialisasi dan berinteraksi dengan lingkungannya ini bagaimana. Jadi ini yang perlu dilihat, yang perlu diperhatikan oleh orang tua. Ya, boleh di next. Ya, simulasi dalam tumbuh kembang anak. Nah, itu tadi orang tua perlu tahu tahapan perkembangan anak. Kalau sudah tahu tahapan perkembangan anak gitu ya, orang tua perlu memberikan stimulus tadi supaya anak juga dapat rangsangannya nih, gitu ya. Jadi belajar seiring berjalannya waktu tuh dia nggak bisa belajar sendiri loh gitu. Anak itu juga butuh rangsangan atau stimulus dari orang tua. Orang tua memberikan fasilitas ya atau memfasilitasi atau merangsang kemampuan motorik anak, emosi itu semua ada peran orang tua di situ supaya anak juga bisa optimal pertumbuhan dan perkembangannya dan bisa optimal sesuai dengan umurnya. Kalau ngomongin stimulus, stimulasi itu apa sih? Stimulasi itu perangsangan ya, penglihatan, bicara, pendengaran, perabaan yang datang dari lingkungan anak. Nah, anak yang mendapat stimulasi yang terarah, dia akan lebih cepat berkembang dibandingkan anak yang kurang bahkan tidak mendapat stimulasi. Jadi stimulasi dari orang tua itu sangat penting untuk perkembangan anak, ya. Karena anak yang mendapatkan stimulasi yang baik, yang tepat sesuai dengan usianya, itu akan lebih cepat berkembang dengan baik daripada anak yang tidak mendapatkan stimulus sama sekali. Gitu. Jadi betapa pentingnya peran orang tua dalam perkembangan anak ini, ya. Boleh di next? Ya, boleh langsung di next aja. Ya, next lagi, Mbak. Nah, sebenarnya tahap perkembangan anak itu dari usia 3 sampai 4 bulan itu bisa diamati, ya, bisa dilihat. Jadi pada usia ini tuh umumnya anak itu akan mulai mengamati wajah orang, ya biasanya kalau 3 bulan gitu ya, itu udah mulai matanya udah mulai bisa melihat, gitu ya, mengikuti pergerakan benda. Makanya kan kenapa kalau misalnya anak 3 bulan gitu udah mulai dikasih mainan icik-icik gitu kan ya, digerakin gitu kan matanya, ngikutin nggak bendanya. Terus kalau misalnya dia ada icik-icik di bagian telinganya itu apakah dia juga mendengar gitu ya, misalnya melengok gitu. Orang tua harus memberikan stimulus itu gitu ya. Mungkin ada beberapa yang menganggap bahwa masih bayi nih gitu. Ya udah misalnya disusuin aja habis itu udah gitu. Nanti kalau misalnya nangis cengek gitu habis itu udah, tapi nggak pernah diajak komunikasi, nggak pernah diajakin senyum, ngobrol atau dikasih stimulus benda-benda yang bisa merangsang panca inderanya. Itu juga sangat disayangkan karena di usia 3 sampai 4 bulan itu justru orang tua perlu memberikan stimulus ya. Nah, anak juga sudah mulai mengenali orang dan benda yang familiar. Kemudian tersenyum gitu ya, misalnya senyum Dede gitu ya, udah bisa senyum, terus udah bisa bermain, misalnya dikelitikin dan bisa ketawa-ketawa atau melakukan gerakan misalnya teriak atau melakukan ocehan-ocehan yang masih nah itu sebenarnya diajakin ngobrol aja. Apalagi kalau misalnya dalam kegiatan sederhananya misalnya di usia 3 sampai 4 bulan misalnya kalau mau ganti popok misalnya gitu ya sambil diajak ngobrol, Dek ganti popok dulu. Itu sebenarnya juga salah satu stimulus orang tua untuk merangsang kemampuan bahasanya gitu ya, pendengarannya gitu. Kemudian usia di 6-7 bulan, ini biasanya anak sudah mulai dapat merespon emosi orang lain ya, dan senang bermain dengan pengasuh atau juga dengan orang tua. Kemudian saat dipanggil juga sudah mulai memberikan tanggapan, misalnya noleh gitu atau hah gitu ya. Pada usia ini tuh umumnya anak mulai menunjukkan rasa penasaran ya dengan mengamati lingkungan sekitar, berusaha mengambil barang-barang, terus kemudian dimasukkan ke mulut. Secara emosi anak juga sudah dapat menunjukkan perasaan senang atau tidak gitu ya. Misalnya kalau mau digendong, kalau enggak yang biasa yang gendong udah enggak mau, misalnya nangis atau mengeluarkan suara-suara yang khas gitu ya. Itu juga orang tua juga perlu memberikan stimulus gitu yang tepat untuk usia 6 sampai 7 bulan. Jadi sebenarnya itu tadi diajakin ngobrol itu hal yang sederhana banget, stimulus sederhana banget yang untuk merangsang kemampuan bicara anak, bahasa, kemudian pendengaran. Itu salah satu stimulus yang sederhana ya. Walaupun nanti juga ada alatnya ya, masa alat yang permainan apa sih yang bisa dilakukan untuk usia 6 sampai 7 bulan. Oke, kemudian next.
Ya, untuk usia 1 tahun ini biasanya kalau udah 1 tahun ini sudah mulai bisa mengucapkan kata tunggal ya, seperti mama, papa. Nah, sering-sering aja orang tua untuk memberikan stimulus. Siapa? Mama, papa, mau apa? Gitu ya. Jadi anak tuh biasanya meniru kata-kata orang tuanya meskipun masih belum jelas, tapi anak sebenarnya sudah berusaha dia belajar untuk bisa menirukan itu. Ya, jadi usia 1 tahun itu dia sudah bisa melihat atau menunjuk ya, misalnya mau ke arah mana nih, mau ke sana, dia udah mulai nunjuk gitu. Makanya dalam usia 1 tahun ini, ketika anak belum bisa lancar berbicara gitu ya, perlu dikasih stimulus itu untuk selalu diajak ngobrol walaupun dia dalam meresponnya juga masih belum dengan bahasa yang betul ya, tapi juga diajak ngobrol, diajak bermain yang sederhana gitu ya, misalnya permainan-permainan berupa gambar itu juga bisa, ini apa, ini hewan apa, ini gajah gitu, meskipun dia juga belum bisa mengucapkan, tapi stimulus itu tuh sangat penting untuk usia 1 tahun ya, dan dilakukan berulang ya. Stimulus itu tidak hanya sekali atau 2 kali, tapi perlu dilakukan berulang supaya juga anak juga merekam itu, kemudian memproses ya dalam otaknya, dan kemudian juga akan terbawanya dalam proses belajar menuju di usia dia berikutnya. Ya, untuk usia 2 tahun ini sudah mulai bisa meniru aktivitas atau tindakan orang lain, dia juga sudah mulai senang bermain dengan kakaknya misalnya ya, atau yang sebayanya, pendaharaan katanya juga semakin banyak, sudah mulai dapat merangkai 2 sampai 4 kata ya pada usia ini ya. Biasanya kalau sudah 2 tahun ini biasanya mainannya udah banyak. Permainannya tuh bisa pakai genderang bola atau permainan yang didorong, ditarik gitu ya. Atau alat-alat yang sederhana biasanya bisa dipakai di rumah, misalnya pakai kardus, bikin permainan dari kardus gitu ya. Ajak anak, libatkan anak untuk membuat kardus, misalnya mobil dari kardus atau permainan apapun itu dari kardus, itu juga bisa. Terus kemudian kasih kertas-kertas untuk dicoret gitu ya, pakai krayon atau pensil warna. Jadi stimulus perkembangan anak ini memang sangat diperlukan dari orang tua ya. Kuncinya ada pada orang tua. Jadi orang tua memang harus kreatif dan juga harus memperhatikan, oh kalau usia 1 tahun ini anak sudah mulai bisa niruin omongan orang tuanya nih gitu. Oh, berarti aku ajarin ngobrol dengan bahasa-bahasa yang baik, misalnya bilang terima kasih gitu ya, atau tolong, meskipun pada saat itu responnya masih belum proper ya, masih belum betul, tapi dibiasakan stimulus itu diberikan sesuai dengan usianya sehingga anak juga akan mendapatkan akan merangsang juga gitu perkembangannya. Oke, next boleh Mbak? Nah, usia 3 tahun ini sudah usia yang dimana anak sudah bisa diajak untuk bernegosiasi gitu ya, udah bisa diajak ngobrol, kakak maunya apa, udah bisa kayak gitu, udah bisa dilatih untuk berpakaian sendiri, kemudian misalnya setelah makan piring dan sendoknya ditaruh di dapur, misalnya seperti itu juga sudah bisa gitu. Jadi orang tua perlu melatih itu untuk kemampuan interpersonalnya gitu ya, supaya dia juga menjadi anak yang misalnya bersih gitu. Kalau habis makan nanti cuci tangan gitu juga. Jadi kemampuan personalnya juga terlatih. Kemudian geraknya juga ada terlatih juga. Ya di usia 3 tahun ini juga bisa menyebutkan benda-benda di sekitarnya. Ajak juga dengan menggunakan misalnya alat-alat yang sederhana atau puzzle, itu juga bisa diajakin puzzle-puzzle yang sederhana di usia 3 tahun. Kemudian konsep-konsep jumlah yang masih sederhana di usia 3 tahun ini masih anak sudah bisa lebih mudah diajak untuk bernegosiasi atau berdiskusi ya di usia 3 tahun ini. Kemudian di usia 4 tahun ini juga anak sudah mulai
sangat bisa diajak bekerja sama ya. Jadi makanya kenapa usia 4 tahun itu biasanya anak sudah mulai TK ya, atau ada yang PAUD gitu, karena di usia 4 tahun ini biasanya kemampuan sosialnya gitu ya itu sudah mulai berkembang karena dia sudah mulai mengenal orang lain selain orang tuanya ya. Jadi kayak, oh ini tetangganya, oh ini temanku, oh ini saudaraku, oh ini budeku, oh ini pakdeku. Nah di situ orang tua juga perlu sering ngajakin ngobrol ya. Kalau itu gurunya kakak, jadi kakak kalau di sekolah nanti ketemu sama bu guru gitu. Oh bu guru ya Maya. Kalau bu guru itu ngapain mah? Jadi usia 4 tahun itu sudah bisa diajak seperti itu ya. Terus diajakin nyanyi gitu ya. Nyanyi itu juga bisa melatih geraknya juga gitu ya, kemampuan bahasa ya, mengucapkan nyanyian, liriknya itu juga. Kemudian misalnya kasih kertas, dia suruh gambar, bisa tolong dong kak, gambar apa yuk, misalnya gambar mobil, itu dia bisa tuh bikin dan bisa megang pensil atau motorik halusnya itu bisa megang pensil dengan sudah mulai dengan baik, dia bisa berimajinasi bikin mobil itu seperti apa gitu. Jadi orang tua tinggal memberikan fasilitas itu loh, gitu, stimulus itu yang sering-sering. Jadi anak itu banyak kegiatannya gitu. Kalau di rumah itu enggak cuman misalnya nonton TV aja atau sekarang mungkin gadget ya. Jadi enggak hanya itu, tapi justru stimulusnya dari hal-hal sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Misalnya dengan kertas atau kardus, puzzle atau manik-manik atau misalnya dari sedotan digunting-gunting gitu. Itu untuk merangsang eh, apa namanya perkembangan usia 4 tahun anak ya, usia 3 sampai 5 tahun. Oke, yang 5 tahun boleh di next, Mbak. Nah, pada usia ini tuh anak sudah mulai ingin seperti temannya dan menjadi lebih mandiri. Anak juga sudah mulai suka menyanyi, menari, berakting gitu ya, main peran. Misalnya, yuk main mama jadi dokternya, kamu jadi pasiennya gitu. Sering-sering diajak bermain peran gitu. Jadi di situ juga akan melatih imajinasinya, kemampuan bahasanya, terus ada motoriknya juga kan, ada geraknya juga kan, megang alat-alat dokter apa aja sih, misalnya stetoskop. Jadi memberikan stimulus yang bisa sekaligus apa namanya 4 parameter tadi itu bisa apa namanya dilakukan oleh si anak ya. Terus bahasanya juga sudah mulai jelas, terus kalimatnya juga sudah mulai panjang dan berstruktur, sudah mulai bisa cerita. Tadi itu aku habis jatuh mah gitu ya, habis jatuh, terus kaki berdarah, terus aku sakit. Jadi sudah mulai bisa menjelaskan secara berstruktur gitu. Dan anak juga sudah dapat menulis angka, huruf, serta menggambar bentuk-bentuk geometri di usia 5 tahun. Jadi memang peran orang tua tuh sangat-sangat diperlukan ya dalam perkembangan anak ini. Apalagi stimulus yang apa namanya stimulus yang diberikan orang tua itu sangat penting. Gitu. Oke, boleh di next. Nah, itu tadi adalah tahap perkembangan usia anak 0 sampai 5 tahun ya. Jadi perkembangan anak itu memang nggak sama, tapi dan banyak faktor juga gitu. Maka dari itu orang tualah yang perlu memantau dan memberikan stimulus pada anak sesuai usia. Jadi luangkan waktu untuk bersama anak, dampingi terus perkembangan anak agar anak dapat tumbuh optimal. Jadi nutrisi juga tercukupi, kemudian perkembangan anaknya juga optimal gitu. Oke, boleh di next. Ya, terima kasih. Demikian pemaparan dari saya. Waktunya boleh saya kembalikan ke Mbak Floren ya. Baik Mbak, terima kasih banyak ya Mbak atas penyampaian materi mengenai pentingnya pola asuh pada anak sebagai langkah pencegahan stunting. Kemudian sebelum masuk ke sesi sharing, kami sudah menyiapkan Google Form sebagai presensi di bagian chat untuk bisa diisi Bapak, Ibu, Mbak, dan Mas yang sekarang hadir dalam kegiatan webinar hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi sharing, yaitu berdiskusi melalui tanya jawab kepada para narasumber dari Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak yang sedang hadir di kegiatan webinar hari ini. Jadi untuk yang pertama, karena keterbatasan waktu, kami membuka 3 pertanyaan dengan menyalakan mic-nya terlebih dahulu. Setelah itu, Bapak, Ibu, dan Mas, dan Mbak bisa menyebutkan nama dan
pertanyaan kepada para narasumber kita, yakni Mbak Mega dan Pramita. Mbak Pramita, kami persilakan kepada Bapak, Ibu, Mas, atau Mbak, jika ada yang ingin bertanya terlebih dahulu, dipersilakan. Saya boleh mengawali? Boleh, Miss Nabila, silakan Miss. Ya, terima kasih banyak penjelasannya dari Mbak Pramita dan juga Mbak Mega ya. Jadi banyak banget belajar. Utamanya sebenarnya ini lebih ke di persiapan ya untuk mengantisipasi begitu. Nah, selanjutnya jika memang yang terjadi adalah anak ini sudah stunting begitu ya, terutama dari pendekatan psikologi itu apa yang bisa dilakukan ya, seperti maksudnya tadi kan stunting itu nggak hanya fisik aja ya, tapi kayak perkembangan lain mungkin juga terdampak. Nah, untuk pendekatan psikologinya apa yang bisa dilakukan untuk mentreatment si anak ini begitu, Mbak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Baik, apa bisa dijawab langsung apa ingin ditampung terlebih dahulu? Mungkin antara Mbak Mega atau Mbak Pramita yang berhubungan tentang pertanyaan dari Mbak Nabila, dari Miss Nabila. Ya, saya ya, gitu ya. Ya, silakan Mbak. Ya, jadi sebenarnya stimulus yang diberikan tadi itu tidak hanya mencakup untuk kemampuan motorik saja, tapi juga melatih emosinya juga. Dimana misalnya contoh ya di usia 4 tahun, di usia 4 tahun anak itu sudah harus punya 4 parameter itu ya. Jadi stimulusnya ada kemampuan motorik, kemudian kemampuan sosialnya, kemampuan emosi dan bahasanya gitu. Dalam meronce misalnya ya, orang tua memberikan stimulus dengan meronce gitu. Itu tidak hanya meronce, tapi juga di situ anak juga belajar kemampuan motorik halusnya, kemudian emosinya, di mana dia juga harus perlu konsentrasi, harus berhati-hati dalam merangkai atau meronce itu. Kemudian dalam bahasa juga bisa ditanyakan sebenarnya ini warna apa aja yang dironce gitu. Jadi semua 4 parameter itu mendapatkan stimulus gitu. Jadi enggak cuman apakah cuman motorik halusnya aja misalnya gitu ya, tapi dalam permainan atau stimulus yang diberikan orang tua itu yang dilakukan anak itu juga emosi itu ada di situ loh gitu. Bagaimana dia juga dalam berhati-hati, dalam meroncenya, kemudian konsentrasinya gitu. Jadi tidak hanya motorik kasarnya saja atau motorik halusnya saja gitu ya. Misalnya ada titik-titik, misalnya huruf titik-titik gitu ya untuk merangkai menjadi huruf A gitu. Apakah hanya motorik halusnya saja misalnya? Ternyata di situ juga ada kehati-hatian, bagaimana itu garisnya harus ditentukan sesuai titik-titiknya. Itu kan juga melatih emosi ya. Dalam hal ini anak loh ya. Kalau anak itu kan dalam melatih emosinya seperti itu. Di situ dia juga akan lebih berhati-hati. Nah, ini juga akan mempengaruhi dia dalam dia bertindak, ya, dalam dia melakukan sesuatu. Dia akan mulai terbiasa dan terlatih. Begitu sih. Ibu, tadi Ibu siapa ya? Dari Ibu Nabila, dari Miss Ibu Nabila. Iya. Baik, terima kasih pada Mbak Pramita sudah menjawab pertanyaan dari Miss Nabila. Kemudian di dalam chat ada pertanyaan dari Mbak Amalia, ingin bertanya kepada Mbak Pramita juga. Jadi biasanya untuk mendidik anak para orang tua seringkali memberikan hadiah jika anak melakukan tindakan yang baik atas sesuai ajaran orang tua. Bagaimana cara agar hadiah tersebut tidak menjadi suapan bagi anak agar mau melakukan sesuatu yang dapat menjadi kebiasaan di kemudian hari? Terima kasih. Boleh langsung dijawab, Mbak Pramita? Iya, Pak Floren. Ya, memang hal yang sulit ya sebenarnya ya. Terkadang memang orang tua juga nggak sadar gitu ya. Kalau misalnya kakak kalau belajarnya pinter, nanti mama belikan mainan mobilan yang gede misalnya gitu ya. Kadang orang tua juga berpikirnya bahwa ya udah berarti kamu sekolah yang pintar gitu ya, yang pintar nanti kalau pintar dapat mainan yang gede gitu. Sebenarnya hal ini tuh sebenarnya
boleh dilakukan gitu ya, asalkan tidak menjadi sesuatu hal yang menjadi apa ya, membuat anak menjadi terbiasa kalau melakukan sesuatu pasti nanti harus dapat hadiahnya mana gitu. Jadi sebenarnya bisa orang tua itu untuk gini, diubah aja gitu. Misalnya gini, oh kakak pengen apa namanya, dapat mainan yang besar ya gitu. Kakak kalau pengen dapat mainan yang besar, berarti kakak harus belajarnya yang rajin gitu. Jadi anak akan paham bahwa konteksnya adalah, oh berarti memang kalau aku ingin mendapatkan sesuatu, aku perlu usaha untuk aku bisa mendapatkan sesuatu itu, gitu ya. Jadi anak akan terlatih untuk melakukan sesuatu dulu, usahanya dulu, gitu. Usahanya dulu untuk belajar, dia akan mendapatkan sesuatu yang dia inginkan, gitu. Dan ajari juga, misalnya gini, oke Kak, atau diajarkan adalah seperti kayak nabung, itu juga boleh ya. Jadi kayak kakak nabung dulu ya, nanti kalau kakak udah nabungnya banyak, ya, nanti kakak boleh beli mainan sendiri. Misalnya contohnya, dia bisa melakukan sesuatu ya, misalnya bantuin orang tuanya bersih-bersih, misalnya, atau dia bisa berhasil apa namanya, membersihkan, misalnya dia ngelipet lah ya, misalnya kalau anak sekarang ngelipet tapi mungkin belum proper, atau dia bisa ngasih apa namanya, naruh piringnya kalau habis makan ke apa namanya, ke wastafel atau ke dapur, itu bisa istilahnya nabung dengan sedikit aja, misalnya dikasih 500 gitu ya, anggap diajarkan konsep hitungan ya, mesti angka yang nominal itu boleh loh, misalnya 500 ini ditabung ya, jadi nanti kalau misalnya udah banyak kakak bisa tuh beli untuk beli mainannya sendiri, misalnya gitu. Atau bisa juga dengan sistem kayak token ya, jadi kayak dikasih bintang gitu atau stiker, misalnya wah kakak berhasil nih, udah bisa ngerapiin bajunya sendiri, misalnya gitu ya. Sorry, ngerapiin kamarnya sendiri, atau bisa pakai baju sendiri, kakak dapat bintang, kakak dapat stiker, ditempel tuh stikernya di kulkas, gitu. Misalnya hari ini kakak dapat bintang, anak di situ akan terpacu, gitu ya. Jadi anak fokusnya bukan fokus ke apa namanya, bentuknya sebenarnya appreciate ya, gitu ya. Jadi tidak fokus ke apa, kalau misalnya sudah melakukan tindakan yang baik, terus dia nanti dapat hadiah misalnya gitu. Jadi konsepnya fokusnya ke anak nggak ke situ ya, fokusnya anak ke usaha yang dia lakukan. Kalau saya lakukan, mama seneng, papa seneng gitu. Dan saya juga dapat sesuatu dari hasil usaha saya gitu. Gitu, Mbak Amelia. Pada Mbak Amalia bagaimana? Apa sudah bisa jawabnya? Terjawab? Kalau begitu selanjutnya ada lagi. Oh ya, terima kasih Mbak Amalia. Lalu selanjutnya ada pertanyaan juga dari Mbak Lina AR, kembali sepertinya ke Mbak Pramita lagi ya Mbak. Yeah. Bagaimana cara kita dalam mengasuh anak yang memiliki disabilitas berhubung pertumbuhannya memiliki keunikan sendiri? Iya, Ibu Lina ya. Ya kalau memang memiliki disabilitas, keterbatasannya disabilitasnya apa gitu ya. Misalnya dalam mengasuh anak memiliki apa ya istilahnya, nggak bisa kan ya, kalau orang normal kan mungkin bisa melakukan apapun, tapi selama ada kegiatan yang tidak mengganggu fisiknya gitu ya, tidak mengganggu fisiknya, itu sebenarnya nggak apa-apa dikasih stimulus gitu ya. Kecuali kalau misalnya disabilitasnya mungkin di bagian kaki mungkin ya, atau misalnya untuk manuver jalannya mungkin agak sulit misalnya, berarti kan tidak mungkin kita memberikan stimulus yang berat-berat gitu. Tapi kita bisa mencoba untuk memberikan stimulus yang ringan dulu, misalnya kemampuan, misalnya kalau kakinya ya, misalnya kakinya yang tidak bisa bermanuver terlalu berat atau terlalu banyak, bisa dengan itu tadi kemampuan motorik halusnya gitu ya. Kemampuan motorik halusnya bisa kita latih, kita bisa maksimalkan di kemampuan apa namanya, motorik halusnya, misalnya kayak menggambar, kita kasih kertas untuk dia bisa coret-coret, untuk bisa dia berimajinasi menggambar apapun itu, gitu ya. Siapa tahu mungkin bakatnya ada di situ, sebagai orang tua bisa maksimal di situ, anak jadi bisa jadi pelukis misalnya. Jadi sebenarnya kita bisa memberikan stimulus itu sesuai dengan apa namanya, kemampuan yang masih bisa dilakukan ya. Ketika memang kemampuan untuk motorik gerak kasarnya atau gerak aktivitasnya yang berat tidak memungkinkan, kita bisa kasih stimulus yang lain gitu ya.
dari stimulus yang lain. Nanti dengan stimulus yang itu kita bisa maksimalkan, misalnya dimaksimalkan di kemampuan menggambarnya, itu juga justru akan menjadi kekuatan bagi si anak ya, yang pada akhirnya nanti anak jadi bisa menggambar gitu ya, pandai menggambar gitu. Itu sebenarnya tergantung dari itu tadi anggota fisiknya mana nih yang tidak bisa melakukan gerakan banyak gitu loh. Maksudnya kalau misalnya kaki tidak bisa bermanuver terlalu berat, berarti ini bisa dimaksimalkan di kemampuan motoriknya yang lain. Kita juga bisa melatih sosialnya, misalnya kalau misalnya nggak bisa kemampuan sosial itu kan biasanya berhubungan dengan interaksi dengan orang lain ya. Itu dengan hal yang sederhana aja gitu. Kita bisa ngobrol, kita bisa menjelaskan kepada anak bahwa itu temanmu gitu, kamu punya sesuatu yang berbeda dari temanmu, tapi kamu perlu bersyukur. Itu juga bisa melatih emosinya juga dengan bahwa kamu tetap punya sesuatu hal yang lain, kamu punya tetap sesuatu hal yang bisa dibanggakan gitu ya. Jadi kamu nggak sendiri. Jadi sebenarnya stimulus itu bisa diberikan untuk disabilitas juga gitu, tapi tergantung dengan kondisi fisiknya yang mana yang masih bisa mampu untuk melakukan activity gitu. Gitu Bunda Lina. Bagaimana dengan Mbak Lina? Apakah sudah terjawab dari Mbak Pramita pertanyaannya? Baik, terima kasih kepada Mbak Pramita untuk telah menjawab pertanyaan dari Mbak Lina. Izinkan saya sebagai moderator ingin bertanya kepada Mbak Mega mengenai ini, tentang pernikahan muda. Itu saya memiliki teman yang kebetulan lagi dalam tahap, maksudnya mempersiapkan diri dalam pernikahan muda. Dan di usianya masih muda waktu beberapa tahun yang lalu. Jadi sikap yang seharusnya saya sebagai teman dia itu seperti apa supaya tanpa harus mencegah dia untuk nikah muda, karena maksudnya sesuatu hal yang membuat dia harus menikah muda gitu Mbak, seperti kecelakaan sedikit itu. Kira-kira bagaimana cara sebagai seorang teman kepada teman saya? Saya ulang ya, maksudnya ini Iya. pengen memberikan nasihat begitu ya, agar tidak sebaiknya nggak usah nikah muda gitu. Iya, tapi si teman saya ini sudah terlanjur, misalnya sama pasangannya udah terlanjur punya momongan dalam gitu. temannya gitu. Iya. Gitu. Jadi posisinya sudah menikah ya memang temannya. Sebelum Mbak. Oh belum. Iya. Oke, jadi bagaimana caranya sebagai seorang teman memberikan masukan, tapi memang kondisinya berarti kalau seperti itu kondisinya mengharuskan dong. Ya atau tidak? Salah atau tidak saya penangkapannya? Iya, maksudnya seperti itu. Oke. Gini, saya mungkin coba menjawab ya, mungkin dari kacamata psikologi juga. Kasusnya sedikit, karena kan posisinya Anda sebagai Mbak Florence sebagai teman mungkin pengennya care seperti itu ya. Tapi memang ada kondisi urgensi yang memang harus istilahnya apa ya, memang mau tidak mau ya, ini kondisinya memang harus menikah, begitu kan? Iya. Kemungkinan kan secara psikis persiapan mentalnya kurang ya, begitu. Nah mungkin bisa peran Mbak Florence sendiri sebagai sahabatnya, mungkin sebagai temannya adalah lebih kepada memberikan support secara psikis ya, seperti itu. Karena misalkan Mbak Florence sendiri mungkin melarang atau istilahnya tidak memperbolehkan, itu juga mungkin porsinya kurang
kurang tepat gitu. Jadi mungkin lebih tepatnya adalah lebih memberikan support dan dukungan kepada dia gitu ya, support dukungan bahwa dia tidak sendiri, kemudian dia bisa melewati ini mungkin bisa dibilang sebuah masalah juga bagi dia yang tidak ringan, mungkin masalah yang cukup berat juga ya. Jadi jadinya lebih kepada suportif ya. Jadi dukungan sosial itu sangat diperlukan juga bagi pasangan yang akan menikah. Entah itu kondisinya adalah kondisi yang normal, maksudnya kondisi yang umum, ataukah kondisi-kondisi yang mendesak. Bahkan kondisi mendesak ini ya sangat penting sekali yang namanya dukungan dari keluarga, dari sekitar, dari teman, support seperti itu. Dan mungkin lebih kepada berikan mengingatkan bahwa harus lebih kuat, harus lebih fight lagi karena setelah itu intinya Mbak Flora menegaskan bahwa temannya itu nggak sendiri, tetap semangat, dan Mbak Flora sebagai temannya akan terus mensupport gitu ya. Intinya dia nggak sendirian, dia tidak ditinggalkan seperti itu. Karena itu bentuk support itu sangat penting sekali untuk membangkitkan semangat dan untuk mencegah terjadinya stres dan depresi. Itu Mbak Floren. Oh iya, baik Mbak, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya. Kemudian ada lagi pertanyaan untuk membuka kembali pertanyaan dari Muhammad Rizal kepada Mbak Pramita sepertinya mengenai pola asuh. Mas Muhammad Rizal bertanya, apakah ada cara efektif untuk pola asuh bagi anak yang kesehariannya diasuh suster? Efektif dalam artian stimulus yang cukup bagi anak untuk berkembang tanpa peran yang cukup dari orang tuanya. Ya. Silakan, Mbak. Ya, mungkin ini lebih banyak waktu anak bersama pengasuh gitu ya, karena mungkin orang tuanya bekerja gitu ya. Mungkin yang dimaksud Bapak Muhammad Rizal ya. Mungkin seperti itu ya. Jadi memang ini memang tantangan yang terbesar untuk orang tua. Menurut saya memang orang tua juga perlu memberikan penjelasan juga ke pengasuh ya. Jadi dikasih tahu juga pengasuhnya, diedukasi juga pengasuhnya gitu bahwa anaknya juga membutuhkan stimulus. Jadi nggak hanya dimomong, ibaratnya dimomong cuman disuapin, habis itu dibobok, ditemenin bobok, udah. Tapi nggak hanya itu. Tapi kalau bisa dalam kesehariannya juga diberikan aktivitas-aktivitas gitu ya, supaya anak juga mendapatkan rangsangan yang tepat, yang baik sesuai dengan usianya. Jadi memang orang tua perlu berkompromi juga gitu dengan pengasuh. Pengasuh juga perlu tahu sebenarnya stimulasi apa nih yang tepat untuk anak usia 2 tahun misalnya. Misalnya kalau anaknya usia 2 tahun. Nah, ini anaknya udah mulai banyak ngomong nih. Berarti kamu harus sering-sering ngajakin ngobrol gitu ya. Tanyain, hari ini kamu pengen main apa? Tadi makan pakai apa, Dek? Gitu. Jadi memang orang tua perlu menjelaskan terkait perkembangan anak itu seperti apa gitu ya. Ya, kalau misalnya nggak usah yang ribet-ribet ya. Misalnya kayak tadi contohnya misalnya anak udah mulai banyak ngobrol, banyak ngoceh, ya diajakin ngobrol lah gitu ya. Jadi si pengasuhnya juga nggak cuma diem aja, tapi ada dampingin si anak untuk juga ngajakin ngobrol, terus nemenin main gitu. Misalnya mau mainan apa, main puzzle, main flashcard atau macam-macam. Jadi orang tua juga perlu menyediakan permainan-permainan yang sederhana yang bisa nanti dilakukan oleh pengasuhnya di rumah gitu. Jadi pengasuhnya juga bisa melakukan stimulasi itu ke anak gitu kesehariannya. Begitu. Baik, terima kasih pada Mbak Pramita. Bagaimana dengan Mas Rizal dari pertanyaannya, apa sudah bisa terjawab? Baik, karena terima kasih kembali Mas Rizal atas pertanyaannya. Mengingat keterbatasan waktu jadi pertanyaan dari Mas Rizal ini merupakan pertanyaan terakhir dari sesi sharing pada siang hari ini.
Nah, selanjutnya kita masuk ke sesi closing statement, yakni penutup. Jadi sebelum mengakhiri rangkaian webinar Psikolog Bicara Stunting, Pencegahan Stunting melalui Edukasi Kesehatan dan Pola Asuh, hari ini saya akan menyimpulkan rangkaian materi yang sudah disampaikan oleh para narasumber sebelumnya. Jadi, upaya pencegahan stunting itu dapat dilakukan berbagai cara. Dalam webinar kali ini, upaya yang dilakukan dengan mengetahui persiapan secara mental dalam pernikahan usia muda dan edukasi kesehatannya kepada ibu di masa kehamilan. Selain itu, upaya lainnya adalah dengan mengetahui pentingnya pola asuh pada anak. Fenomena pernikahan dini sendiri itu masih banyak terjadi di Indonesia, dan cara-caranya untuk bisa mempersiapkan mental bagi para pasangan muda yaitu mengatur emosi sendiri, bangun komunikasi, mengembangkan kemampuan dalam atasi konflik, mempunyai orientasi untuk belajar, motivasi dalam pernikahan, membicarakan isu-isu sensitif, serta mengenali bahasa kasih pasangan. Selain itu, untuk kasus ibu di masa kehamilan, kan wanita di masa kehamilan itu memiliki perubahan baik secara fisik maupun emosi. Jadi, apabila kesehatan mental ibu hamil itu tidak dapat dijaga, resiko mengalami depresi akan lebih tinggi dan menyebabkan anak terkena stunting. Cara menjaga kesehatan mental ibu ketika sedang hamil adalah dengan bersikap positive thinking, kemudian selalu berkomunikasi dengan baik, konsumsi makanan bergizi seimbang, lalu melakukan olahraga ringan, istirahat yang cukup, bersikap terbuka terhadap dokter dan pasangan, juga dukungan sosial yang kuat dari lingkungan. Lalu untuk orang tua, penting untuk tahu bahwa perkembangan anak ini sangat berhubungan dengan pola asuh yang diberikan oleh orang tua. Orang tua harus tahu tahapan perkembangan anak dari 0 sampai 5 tahun, lalu memantau perkembangan fisik dan emosi pada anak, memberikan stimulus sesuai perkembangan proses jalannya kehidupan anak, dan itu diupayakan untuk mencegah terjadinya stunting pada anak yang bisa terjadi karena kesalahan pola asuh dari orang tua. Nah, dengan demikian, kesimpulan materi hari ini sekaligus menutup seluruh rangkaian kegiatan webinar Psikolog Bicara Stunting, Pencegahan Stunting melalui Edukasi Kesehatan Mental dan Pola Asuh pada hari ini. Saya selaku moderator dan teman-teman yang bertugas hari ini, yakni Anissa dan Dwi Pratika, memohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan selama kegiatan berlangsung. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada Bu Tri selaku Kepala Desa Ngemplak, Miss Nabila selaku DPL Tim KKN, Mbak Pramita dan Mbak Mega yang menyediakan waktunya sebagai narasumber, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak-mbak, dan Mas-mas yang telah bersedia hadir dalam acara ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Miss Nabila, kepada Ibu Tri, kepada Mbak Mega dan Mbak Pramita. Mbak Pramita dan Iya. Terima kasih juga semuanya. Semoga Ya, bermanfaat. boleh. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih Mbak Floren. Baik, terima kasih Mbak Mega dan Mbak Pramita, kepada Miss Nabila dan Ibu Tri dan semua yang sedang hadir pada hari ini. Dipersilakan untuk meninggalkan ruangan.